Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Darajati, NIM 1902413 dari program D3 Keperawatan UPI Kampus di Sunda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan memaparkan hasil penelitian saya bersama kelompok. Kami mengambil ruang lingkup Islam dan keperawatan komunitas dengan judul Pandangan Tokoh Agama Terhadap Aturan Menjaga Jarak dalam Sholat Berjamaah di Masa Pandemi. Pandemi COVID-19 cukup banyak merubah pola aktivitas normal di masyarakat. Pada pandemi ini, masyarakat diarahkan oleh pemerintah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Seperti pada contohnya, kebiasaan belajar, kemudian bekerja dan beribadah harus dilakukan di rumah atau secara daring. Ada berbagai pendapat tentang penerapan aturan ini, khususnya dalam kegiatan ibadah yang seharusnya dilakukan berjamaah boleh atau dapat dilakukan, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Tentunya hal ini banyak diperdebatkan oleh masyarakat maupun tokoh agama karena aturan dalam saf sholat berjamaah adalah harus rapat dan tidak boleh ada celah. Nah, oleh karena itu hal ini sangat menarik untuk dibahas agar masyarakat tidak merasa bingung atau enggan untuk melakukan atau mematuhi protokol kesehatan ini, dan masyarakat dapat tertib dalam melakukan atau mematuhi aturan ini setelah adanya penelitian. Pada aturan yang seharusnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa aturan atau hukum meluruskan saf adalah sunnah. Terdapat hadis yang menyebutkan, yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 456, di mana hadis ini berbunyi, luruskanlah saf kalian, sejajarkanlah pundak kalian, tutuplah celah dan janganlah kalian membiarkan ada celah untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutuskan hubungan. Kemudian ada juga pada hadis riwayat Bukhari nomor 723 dan Muslim nomor 433, di mana hadis ini menyebutkan bahwa Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf kalian karena lurusnya saf sholat berjamaah adalah termasuk kesempurnaan sholat. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan ibadah secara langsung, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Nah, namun diterapkannya protokol kesehatan ini cukup banyak menimbulkan pertanyaan, apakah sholat berjamaah tersebut diterima atau tidak, atau dalam kata lain, apakah sholat ini sah atau tidak. Karena sudah cukup jelas di dalam ayat Al-Quran maupun hadis bahwa dalam melaksanakan sholat berjamaah maka saf harus dirapatkan dan harus rapi. Dengan banyaknya perdebatan antara masyarakat, maka hal ini harus diimbangi dengan adanya informasi tentang boleh tidaknya diterapkan aturan menjaga jarak saat sholat berjamaah. Nah, ini sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk menyediakan sumber informasi agar masyarakat tidak bingung dan tidak enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Permasalahan yang memicu dilakukannya penelitian ini adalah karena dengan adanya aturan menjaga jarak cukup banyak menimbulkan banyak pertanyaan tentang sah atau tidaknya sholat ini dilakukan. Maka dari itu, pemerintah harus memberi pengertian kepada masyarakat dengan memberikan sumber informasi yang berisi fatwa ulama tentang hal ini agar masyarakat tidak bingung, karena masih banyak masyarakat yang masih enggan untuk melakukan sholat berjamaah secara atau dengan menjaga jarak karena takut ibadah dalam hal ini sholat yang dilakukannya tidak sah. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat laju penyebaran COVID-19 dalam dampak keagamaan, belum atau terbilang ini merupakan hal yang cukup langka karena belum ditemukan fakta bahwa virus berdampak secara formal terhadap pelaksanaan ibadah. Nah,
Seperti pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menghimbau umat beragama agar beribadah di tempat yang aman, dalam hal ini di rumah. Kepatuhan yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia ini diyakini akan membantu menghambat laju penyebaran COVID-19. Namun demikian, masyarakat umat Islam dalam kenyataannya sebenarnya masih mengalami kegundahan karena mereka mengalami konflik batin antara memenuhi peraturan atau tuntutan iman atau memenuhi tuntutan realitas. Sebagai panduan ibadah di era new normal, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang COVID-19. Fatwa ini mampu menjadi solusi namun harus dijalankan secara disiplin. Fatwa MUI terkait pelaksanaan sholat Jumat di masjid di wilayah yang kondisi penyebaran virusnya terkendali dengan syarat jaga jarak saat sholat berlangsung. Kemudian sejauh untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, aturan pemerintah dan ulama ini berdasarkan arahan dari para ahli medis. Kemudian aturan yang telah ditetapkan ini sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang biasanya dilaksanakan oleh banyak orang yang membuat masjid penuh. Namun karena dengan adanya aturan ini, maka masyarakat harus menjaga jarak atau physical distancing, maka saf-saf sholat harus diamankan. Untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah kami menggunakan metode wawancara, di mana kami melakukan wawancara kepada para tokoh agama di Kabupaten Sumedang, yaitu Sekretaris Ketua MUI, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Sumedang, dan Ketua IPNU Sumedang. Dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Suhendi, beliau berpendapat bahwa terkait dengan salah satu protokol kesehatan pelaksanaan ibadah, tokoh agama merujuk kepada fatwa MUI dalam melaksanakan ibadah. Memang tentunya ada aturan khusus atau baku. Namun di masa pandemik ini, jika aturan tersebut diterapkan, maka tentunya akan menimbulkan mudarat. Nah, maka aturan tersebut dibolehkan pada fatwa MUI nomor 20 tahun 2020, dan artinya hal ini sudah dikaji oleh MUI, memang itu diperbolehkan. Dan itu tidak membatalkan terhadap pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, karena yang membatalkan sholat adalah rukun dan sholat. Menurut Bapak Aang M. Fauzi, Ketua IPNU Sumedang, beliau berpendapat bahwa sebenarnya saat sholat berjamaah haruslah rapat. Sholat satu-satunya syarat diterima sholat berjamaah itu minimal safnya harus rapat. Kemudian tidak boleh ada celah, dan yang terpenting pelaksanaannya itu rapi. Lalu bagaimana di saat pandemi seperti ini yang mengharuskan adanya jaga jarak? Disinilah berlakunya toleransi. Suatu hukum memanglah patut kita laksanakan, tetapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Jika kondisi dan keadaan di masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan sholat berjamaah seperti biasa, maka apa salahnya untuk kita memberikan jarak, karena yang terpenting dalam sholat itu adalah rapi. Kemudian hasil wawancara selanjutnya yaitu dilakukan kepada Bapak Dadang, Ketua Muhammadiyah Sumedang. Beliau berpendapat bahwa aturan menjaga jarak dalam sholat berjamaah selama masa pandemi ini sah-sah saja. Hal ini dikarenakan karena sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mana mencegah kemafsadatan atau kerusakan jauh lebih diutamakan daripada kemaslahatan. Dalam konteks ini, kemafsadatan yang dimaksud adalah semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak Dadang melanjutkan bahwa saat ini kita memang sedang berada dalam pandemi COVID-19, dan dengan melihat fakta ini maka para ulama berikhtiar untuk mencegah atau mengurangi penularan virus di dalam masjid dengan cara mengeluarkan aturan jaga jarak sejauh 1 meter ketika sholat berjamaah. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang saya bersama kelompok saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan rekan-rekan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan karena dalam tahap ini kami dalam tahap belajar. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.